perkenalkan saya Made Widya Lestari dari Program Studi Kedokteran Fakultas Kedokteran semester 6 dengan NIM 18180111030. Refleks patologis adalah refleks yang tidak dapat dibangkitkan pada orang sehat kecuali pada bayi dan juga anak. Pada orang dewasa, refleks patologis merupakan tanda dari adanya lesi di upper motor. Adapun refleks-refleks patologis yang sering diperiksa di klinik antara lain adalah refleks Hoffman, Tromner, dan juga refleks Babinski. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mempraktekkan mengenai pemeriksaan refleks patologis yang terdiri dari pemeriksaan refleks Hoffman, Tromner, dan juga pemeriksaan refleks Babinski serta variannya. Selamat pagi dok. Perkenalkan, saya dengan Dr. Widya. Bapak dengan Bapak siapa? Tersastika dok, Umurnya berapa Pak? 56 tahun. Alamatnya di mana? Jalan Ratna nomor 3. Pekerjaannya sebagai apa Bapak? Pegawai negeri dok. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan pemeriksaan refleks patologis untuk mengetahui apakah ada refleks yang tidak normal di tubuh Bapak atau tidak. Dimana pada pemeriksaan kali ini saya akan menggunakan alat bantu. Nanti ada palu refleks yang akan saya sentuhkan di daerah kaki Bapak, dan juga untuk di tangannya akan saya cek apakah ada pergerakan yang tidak normal atau tidak. Apakah Bapak bersedia? Bersedia dok? Baik, sembari saya mempersiapkan alat dan juga melakukan tindakan aseptik, Bapak silahkan menuju ke bed. Baik dok. Bapak, untuk pemeriksaan dari refleks patologis yang pertama, saya akan melakukan pemeriksaan refleks Hoffman. Bapak silakan untuk berbaring dengan rileks. Bapak, saya izin untuk melakukan pemeriksaannya, di mana untuk memulai pemeriksaan, saya akan memegang dari pergelangan tangan pasien dan meminta pasien untuk menekukkan ke dalam jari tangannya, atau bisa dikatakan dengan fleksi. Di mana di sini untuk bagian jari tengahnya akan saya pegang, lalu untuk bagian ujung jari tengahnya akan saya petikkan dan melihat apakah ada refleks patologis pada jari telunjuk dan juga jari ibu jari dari pasien. Untuk hal yang sama juga saya lakukan di bagian tangan kiri dari pasien dengan menjepit bagian jari tengah pasien dengan menggunakan menggunakan tangan kiri saya, dan juga memetikkan dari jari tengah pasien. Baik, saya tidak menemukan adanya refleks patologis pada pasien, di mana bisa dikatakan refleks dari Hoffman itu negatif. Refleks Hoffman dikatakan positif apabila terjadi fleksi dari jari telunjuk dan juga fleksi dan aduksi dari ibu jari. Baik, pada pemeriksaan yang kedua, saya akan melakukan pemeriksaan refleks Tromner, di mana sama seperti refleks Hoffman, saya akan memerintahkan pasien untuk tidur dengan rileks, di mana pada pergelangan tangan akan kembali saya pegang dan kemudian meminta pasien untuk sedikit fleksi atau menekukkan di bagian jari-jarinya. Baik Bapak, silahkan sedikit ditekuk di bagian jari-jarinya, kemudian di sini akan saya pegang di bagian jari pasien, di bagian jari tengah pasien dengan menggunakan tangan kiri saya, di mana pada ujung jari tengahnya akan saya lentikkan menuju ke atas dan melihat apakah ada refleks atau gerakan yang tidak normal dari ibu jari dan juga telunjuknya. Baik, kembali akan saya cek di tangan kirinya dengan teknik yang sama. Baik, di sini saya tidak menemukan adanya refleks patologis atau bisa dikatakan refleks Tromner-nya itu negatif. Refleks Tromner dikatakan positif apabila terjadi fleksi dari jari telunjuk dan juga fleksi dan aduksi dari ibu jari. Baik Bapak, untuk pemeriksaan yang ketiga, saya akan melakukan pemeriksaan refleks Babinski, di
Dimana pada pemeriksaan kali ini saya akan menggunakan alat bantu yaitu palu refleks. Baik, saya mulai pemeriksaannya ya Pak. Dimana Bapak harap untuk berbaring dengan rileks, dimana kedua kakinya atau tungkainya diluruskan. Lalu di sini akan saya pegang di bagian pergelangan kakinya supaya lurus. Baik, untuk selanjutnya di sini saya akan menggoreskan dari ujung palu refleks yang agak sedikit tajam di bagian telapak kaki Bapak ya Pak ya, dimana di sini pada bagian telapak kaki lateralnya akan saya goreskan ujung palu refleks ini dari bagian tumit hingga ke ibu jari, sambil melihat apakah ada refleks yang tidak normal atau tidak. Saya juga akan melakukannya di bagian kaki kiri dari pasien, sama dengan menggunakan ujung palu refleks. Saya akan goreskan di bagian telapak kaki lateralnya dari tumit hingga ke ibu jari. Baik, di sini saya tidak menemukan adanya refleks patologis, di mana bisa dikatakan bahwa refleks Babinski-nya itu negatif. Refleks Babinski dikatakan positif apabila terjadi fleksi dari telunjuk kaki dan juga apabila terjadi fleksi dan aduksi dari ibu jari kaki. Saya akan melakukan pemeriksaan dari refleks Babinski, di mana pada pemeriksaan kali ini saya akan menunjukkan varian dari refleks Babinski, yaitu pemeriksaan refleks Cadok, di mana pasien saya minta untuk berbaring dengan rileks, kemudian kedua tungkai kakinya itu diluruskan, kemudian pada bagian tulang keringnya akan saya pegang sehingga kakinya tidak bergeser. Di sini saya akan menggoreskan dari ujung palu refleks ke bagian kulit di bawah dari malleolus externus dari pasien dengan arah dari atas ke bawah atau dari arah proksimal menuju distal. Dimana di sini akan saya lihat apakah ada refleks patologis atau tidak. Baik, saya juga akan melakukan tindakan yang sama pada bagian kaki kiri dari pasien, di mana pada kulit di bawah dari malleolus externus akan saya goreskan dari bagian proksimal menuju distal. Baik, di sini saya tidak melihat adanya refleks patologis, jadi bisa dikatakan refleks Cadoknya ini negatif. Refleks Cadok dikatakan positif apabila terjadi dorsofleksi dari ibu jari kaki dan juga terjadi pemekaran dari jari-jari kaki yang lainnya. Saya akan melakukan varian dari refleks Babinski yang kedua, yaitu refleks Oppenheim, di mana di sini kembali saya meminta pasien untuk berbaring dengan terlentang dan juga kedua tungkai kakinya diluruskan. Kemudian untuk refleks Oppenheim ini saya akan mengurut tulang tibia dari pasien dengan menggunakan jari telunjuk dan juga jari tengah saya, di mana pengurutan ini dilakukan dari bagian atas menuju ke bawah. Baik, pada pemeriksaan refleks Oppenheim saya tidak menemukan adanya refleks patologis ataupun dapat dikatakan refleks Oppenheimnya itu negatif. Refleks Oppenheim dikatakan positif apabila terjadi fleksi dari terjadi dorsofleksi dari ibu jari dan juga terjadi pemekaran dari jari-jari lainnya. Untuk pemeriksaan dari varian refleks Babinski yang ketiga, yaitu adalah pemeriksaan refleks Gordon, di mana di sini saya meminta pasien untuk berbaring terlentang dan saya akan mengurut dari bagian otot gastrocnemius atau musculus gastrocnemius, atau bisa juga disebut dengan betis dari pasien, di mana akan saya pijit dengan menggunakan tangan saya dan akan saya lihat apakah ada refleks yang tidak normal dari jari-jari kaki pasien. Baik Bapak, saya izin untuk mengurut ya Pak.
Baik, bisa diluruskan kembali. Baik, pada pemeriksaan refleks dari Gordon, saya tidak menemukan adanya refleks patologis atau bisa dikatakan refleks Gordonnya itu negatif. Di mana refleks Gordon positif jika terdapat dorsifleksi dari ibu jari kaki dan juga pemekaran dari jari-jari kaki lainnya. Varian dari refleks Babinski yang keempat yaitu adalah pemeriksaan refleks Schaefer, di mana pada pemeriksaan ini kembali saya akan meminta pasien untuk tidur terlentang, di mana pada pemeriksaan refleks Schaefer saya akan memijat di bagian tendon Achilles dari pasien. Saya akan memijat sembari melihat apakah ada refleks patologis atau tidak dari jari-jari kaki pasien. Baik, pada saat saya melakukan pemeriksaan refleks Schaefer, saya tidak menemukan adanya refleks patologis atau bisa dikatakan refleks Schaefer-nya itu negatif. Refleks Schaefer dikatakan positif apabila terjadi dorsifleksi dari ibu jari kaki dan juga pemekaran jari-jari lainnya. Pemeriksaan yang terakhir dari varian refleks Babinski adalah pemeriksaan refleks Bing, di mana di sini saya meminta pasien untuk tidur terlentang, kedua kakinya atau tungkainya diluruskan, kemudian dengan menggunakan alat bantu palu refleks akan saya tusukkan atau tekankan di bagian dari punggung kaki pasien dan melihat ada atau tidaknya pergerakan atau refleks patologis pada jari-jari kaki pasien, sambil melihat apakah ada tidaknya pergerakan yang tidak normal dari jari kaki pasien. Baik, di sini saya menemukan bahwa refleks Bing-nya itu negatif. Refleks Bing dikatakan positif apabila terjadi respon dorsifleksi ibu jari kaki disertai pemekaran jari-jari kaki lainnya. Baik Bapak, di sini saya sudah melakukan pemeriksaan refleks patologis yang terdiri dari pemeriksaan Hoffman, Tromner, dan juga pemeriksaan refleks Babinski. Bapak silahkan untuk kembali menuju ke meja pemeriksaan. Baik Bapak, dari hasil keseluruhan pemeriksaan saya tidak menemukan adanya refleks patologis di tubuh Bapak. Apakah Bapak ada pertanyaan? Tidak, Dok. Baik, jika tidak ada pertanyaan, pemeriksaan saya cukupkan ya Bapak ya. Bapak silakan menunggu di luar. Terima kasih Bapak. Terima kasih kembali, Dok.